Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Nama saya Karni, kelas 6C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metode Pengembangan Agama dan Moral dengan dosen pengampu Ibu Hajah Eli Solihatul Milah MPD. Baiklah, saya di sini akan sedikit bercerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Kakeknya bernama Abdul Muthalib dan ayahnya bernama Abdullah, ibunya Siti Aminah. Abdullah menikah dengan Siti Aminah pada usia 24 tahun. Setelah menikah, akhirnya Siti Aminah mengandung benih yaitu Rasulullah SAW. Lalu pada saat mengandung Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah ditinggalkan oleh Abdullah ke negeri Syam untuk berdagang. Namun dalam perjalanan Abdullah mengalami sakit di kota Yasrib. Dalam 1 bulan mengalami sakit, kemudian Abdullah meninggal dunia. Tentu saja Siti Aminah merasa sedih karena merasa kehilangan suami yang sangat dia cintai telah meninggalkannya, sehingga anaknya menjadi anak yatim yang tak pernah melihat wajah ayahnya sampai dewasa. Abdullah meninggal di usia 25 tahun, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Siti Aminah pada saat hamil atau mengandung Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bermimpi didatangi oleh seseorang yang berkata, "Sungguh kau mengandung orang pemimpin umat ini. Jika kelak ia lahir ke dunia, ucapkanlah, aku meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang dan pendengki, dan berikanlah ia nama Muhammad." Dan banyak sekali peristiwa aneh ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah pernah melihat seberkas sinar yang keluar dari perutnya. Peristiwa ini sungguh sangat menakjubkan karena ketika keluar sinar dari perutnya itu, Siti Aminah bisa melihat istana yang tadinya gelap menjadi terang. Selain itu juga ada peristiwa-peristiwa lain ketika pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Ketika itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada seorang raja di negeri yang bernama Abraha. Dia tidak suka melihat orang-orang pergi ke Ka'bah untuk melakukan ibadah. Abraha ingin orang-orang tersebut masuk ke golongannya, yaitu golongan Kristen, agar dia mudah menguasai kerajaan. Dan Abraha membangun gereja yang sangat megah dan dipromosikanlah ke orang-orang yang ada di Arab. Tapi sayangnya orang-orang di situ tidak mau meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diwariskan oleh pewarisnya pada zaman dahulu. Akhirnya Abraha merasa jengkel dan marah atas penolakan tersebut. Abraha berjanji akan menghancurkan Ka'bah itu. Kemudian Raja Abraha itu berangkatlah ke negeri Mekah dengan membawa pasukan gajah yang sangat kuat. Namun Allah berkehendak lain. Tiba-tiba gajah itu berhenti mogok di perjalanan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berselang lama kemudian Allah mengutus segerombolan burung ababil. Burung-burung itu datang dari segala penjuru dengan membawa batu-batu panas dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparlah ke kepala para pasukan Abraha, dan ada yang terluka, terasa sakit, bahkan ada yang mati. Dari peristiwa itu Abraha juga mengalami rasa kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi beliau masih bisa selamat sebentar, sempat selamat, dan setelah mengabarkan kekalahannya itu kepada pasukannya, akhirnya Abraha itu meninggal dunia. Nah, itulah balasan Allah
Itulah balasan Allah bagi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan rumah Allah. Peristiwa ini diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Makanya disebut juga ya, pada kelahiran Nabi Muhammad itu tahunnya tahun gajah. Mungkin hanya itu saja ya, mudah-mudahan bisa menambah manfaat, wawasan untuk kita semua dengan berceritanya tentang Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.